Namanya juga kehidupan, satu kesalahan melahirkan penyesalan. Ketika sebuah rahasia kelam menjadi senjata yang berbalik menyerang. Ini adalah kisah tentang harga sebuah kebisuan. Namanya juga kehidupan, kita sebagai manusia biasa tidak pernah tahu masa depan akan seperti apa. Kita hanya bisa menjalani saja. Semua orang pasti punya salah dan kekhilafan. Disengaja maupun tidak disengaja, aku akan menceritakan kisahku yang kelam dan penuh dosa ini. Aku sadar akan hal itu, tapi aku sebagai wanita biasa tidaklah munafik. Aku akui ini salah dan harusnya tidak aku lakukan. Tapi semuanya sudah terjadi dan semua kulakukan dengan terpaksa. Sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini. Tapi semua akan disamarkan. Sebut saja namaku Sumiatun, umur 40 tahun. Akrab dipanggil Mamah Atun. Aku bekerja sebagai perangkat desa di desaku. Desa yang jauh dari kota. Suamiku sendiri hanya sebagai supir angkutan barang di salah satu toko terbesar di desaku. Aku dan suamiku usia selisih 5 tahun lebih tua suamiku. Aku menikah dengan suamiku tidak berdasarkan cinta, melainkan perjodohan dari orang tua. Aku sih nurut aja dengan orang tua karena aku anak satu-satunya. Suamiku dulunya anak orang paling kaya di desaku, orang paling terpandang. Tapi sekarang sudah beda. Semua hartanya habis. Bahkan tanah sudah terjual semuanya. Dikarenakan orang tua suamiku mengalami kebangkrutan di masa itu. Sehingga suamiku sekarang hanya bekerja sebagai supir. Sudah tidak bisa menikmati kekayaan yang dulu pernah dinikmati bersama kedua orang tuanya. Aku memiliki anak perempuan yang masih kuliah. Dan singkat cerita, sebenarnya ini adalah aib bagiku. Tapi aku harus menceritakan semuanya. Semua ini terjadi karena suamiku yang tak lagi bisa memenuhi kebutuhanku sebagai istrinya. Karena seringnya suamiku jarang ada di rumah, membuatku salah jalan dan berselingkuh di belakang suamiku. Itu semua aku lakukan karena aku sudah tak pernah mendapat nafkah dari suamiku. Saking sibuknya dia bekerja sebagai supir, pulangnya pasti pagi. Dari situlah cerita ini dimulai. Aku sebagai wanita sejati yang normal, jujur saja masih membutuhkan semua itu. Dan suamiku yang jarang ada di rumah membuatku hilaf. Aku sadar yang aku lakukan ini salah. Tapi mau gimana lagi? Bukan hanya dengan satu orang aku melakukan perselingkuhan, tapi sudah banyak sekali. Orang yang aku ajak termasuk dengan kepala desa aku. Tapi selama itu suamiku tidak mengetahuinya. Karena aku sendiri sangat rapi dan bersih agar semua orang juga tidak mengetahui hal itu. Bahkan anak kandungku sendiri tak tahu kelakuan ibunya seperti apa. Herannya, aku tidak merasa bersalah sama sekali atas apa yang sudah aku perbuat. Mungkin karena aku terlanjur kecewa berat pada suamiku yang tak pernah memberikan nafkah kepadaku. Aku minta saja, jawabannya hanya capek.
Dan lama-lama aku bosan mendengar alasannya. Akhirnya, aku nikmati saja permainan ini. Beberapa tahun kemudian, anak perempuanku halim dengan pacarnya. Dan terpaksa aku segera menikahkan mereka supaya tidak terjadi perbincangan para tetangga. Sudah setahun pernikahannya, mereka masih tinggal bersamaku. Dan dari sinilah hal yang paling buruk yang aku alami. Menantuku ini lebih tua dari anakku. Sudah terlihat dewasa sekali dan punya badan tegap tinggi. Suatu hari aku ada urusan kerja di luar kota. Inilah kesempatan emasku untuk bebas dari mata tetangga. Aku merencanakan sesuatu dengan kekasihku. Jadi nanti kalau aku jadi rapat kunjungan kerja, aku akan menginap di hotel dengan pria itu. Setelah rapat selesai, aku dan selingkuhanku jalan-jalan sambil cari makanan. Tapi aku juga kelingak-kelinguk ke sana kemari untuk memastikan siapa tahu nanti ada orang desaku yang melihat aku sama dia. Dan sepertinya tidak ada. Aku pun langsung menuju tempat penjual makanan. Di samping itu, aku sekalian refreshing agar kejenuhanku selama itu terobati. Selesai acara makan, kami pun langsung menuju ke penginapan. Kami di sana hanya 3 jam saja. Bagiku sudah cukup lah. Yang penting aku merasa happy. Lalu kami pun pulang. Tapi di tengah perjalanan kita misah. Agar nanti tidak ada yang lihat kalau aku habis pergi bersama kekasih gelapku. Sesampainya di rumah, ternyata ada suamiku yang juga baru pulang. "Loh Pah, kok tumben udah pulang?" tanyaku pada suamiku. "Terus Akbar sama Lina kemana Pah?" kataku lagi. "Itu Lina ada di dalam lagi setrika baju," jawabnya. "Kalau Akbar lagi pergi, katanya ada urusan," timpalnya lagi. "Oh ya udah, nih Pah, Mama bawain oleh-oleh." Aku tetap bersikap baik kepada suamiku agar dia tidak tahu dan tidak curiga kepadaku. Sebenarnya dia sangat setia, tapi dalam urusan batiniah dia sangat tidak mau mengerti. Aku pun langsung pergi mandui karena waktu juga sudah sore. Sedangkan suamiku dan Lina putriku lagi di depan TV asik makan oleh-oleh yang aku bawakan tadi. Sehabis mandui, aku pun segera bergabung dengan mereka. Kala itu kita semua lagi bercanda ria karena jarang-jarang ada momen seperti ini. Kebetulan aja sih suamiku ada di rumah, kalau enggak ya sepi jadinya. "Nok, suamimu kemana kok nggak pulang-pulang? Udah jam 6 nih," tanyaku pada Lina. "Gak tahu Mak, tadi katanya ada urusan gitu, Lina nggak sempat nanya," jawabnya. "Oh ya udah, kamu telepon dong Gih, nanti kenapa-napa. Pergi kok nggak pamit istrinya mau kemana?" ucapku menggerutu dan kesal. Berselang 1 jam akhirnya Akbar menantuku datang dan kita masih berkumpul di depan TV. "Kasian tuh istrimu nungguin. Kalau mau pergi pamitlah biar istri tidak khawatir," ucapku. "Iya mah, maaf tadi ada urusan mendadak," jawab Akbar. Tapi dalam pandangannya melihatku sedikit berbeda, seperti ada yang dia ketahui dan sepertinya mau ngomong sesuatu. Menantuku ini terus melihatku saat ngumpul di depan TV. "Kenapa sih Akbar lihatin aku seperti itu?" batinku. Kuhiraukan dia,
Tak berselang lama aku pamitan ke kamar untuk istirahat karena mata juga udah berat. Maklum sedikit kecapean habis tadi. Dan suamiku pun menyusulku. Tiba-tiba saja suamiku akhirnya minta jatah saat itu. Dan aku terpaksa ngasih karena juga udah lama sebenarnya aku menolak. Tapi kalau menolak nanti dia malah curiga. Ya sudahlah, aku tetap memberikan terhadap suamiku. Dan saat aku terbangun dari tidurku, suamiku sudah tidak ada. Mungkin dia ada kiriman barang, makanya bangun cepat. Di saat aku keluar kamar, Akbar sudah duduk di depan TV. Dan seketika, ia melihatku dengan pandangan yang berbeda. Lalu aku samperin dia. Ada apa toh, Nak Akbar? Liatin mama kok seperti itu? Tidak seperti biasanya ya? Ucapku. Nggak apa-apa kok, Ma. Jawabnya singkat. Istrimu di mana? Belum bangun ya? Tanyaku lagi. Sudah kok Maah, itu lagi di depan menghirup udara segar. Jawabnya. Oh, ya sudah. Jawabku singkat. Aku langsung saja pergi ke kamar mandi dan bersiap-siap untuk kerja. Dan saat mau berangkat, tiba-tiba Akbar menghentikanku dan bertanya, "Mah, Akbar mau nanya, Mama kemarin di hotel sama siapa?" Tanya Akbar tiba-tiba. Sontak, aku kaget setengah mati. Aku langsung terdiam tak bisa menjawab apa-apa. Aduh, kok menantuku bisa tahu ya? Gawat ini, gawat. Gumamku sambil agak ketakutan. Takut nanti Akbar akan mengadu ke suamiku. Lalu aku mencoba ngeles aja. Kamu ngomong apa sih, Nak? Mama nggak sama siapa-siapa. Mama kan ada kunjungan kerja kemarin. Jawabku sedikit santai biar nggak kelihatan gugup. Kalau Mama nggak ngaku, bakal aku aduin ke Lina dan Papa. Jawabnya. Jangan Akbar. Please ya, jangan sampai papamu tahu. Apapun yang kamu minta, Mama akan turutin. Asalkan kamu nggak bilang sama Papa dan Lina. Ucapku berbisik. Takutnya Lina kedengeran. Oke, Mah. Janji ya, aku minta apa, Mama turutin. Ujar Akbar. Untung saja menantuku itu mengerti apa yang aku maksud. Akhirnya Akbar mau jaga rahasia ini. Ya udah, Mama berangkat kerja dulu keburu siang, kataku sambil berjalan. Hatiku gak tenang. Pikiran gak karuan ketika Akbar menantuku mengetahui kalau aku bersama Pil di hotel. Malu sekali rasanya, sumpah. Mertua macam apa aku ini? Kenapa Akbar melihatku waktu itu? Padahal aku celingak-celinguk kanan kiri, aku tak melihat Akbar sama sekali waktu itu. Sejak saat itu, aku tidak lagi bisa bergerak bebas. Takut iya, malu sama menantu juga iya. Hingga akhirnya setelah itu aku hanya berdiam diri di rumah saja. Sepulang kerja, seperti biasa aku nyampe ke rumah langsung mandui dan istirahat. Di rumah terlihat sepi waktu itu, karena ternyata Lina lagi tidur di kamarnya. Sedangkan Akbar lagi nonton TV acara drama Cina. Dan selesai mandui, tiba-tiba Akbar sudah berada di pintu kamarku. Akbar, ngapain kamu di situ? Tanyaku. Cuma mau nagih janji Mama kemarin,
Jawabnya tersenyum. Katanya apapun yang aku minta, Mama akan nurut. Lanjutnya, iya, janji Mama akan Mama turuti. Beneran ya, Ma? Kalau bohong, semua akan aku bongkar. Teknik ancaman Akbar membuatku ketakutan. Ya sudah, oke. Emang Akbar mau minta apa? Tanyaku lembut. Mauku Mama, jawab Akbar dengan pandangan yang sangat tajam. Maksud Akbar tuh apa sih? Mama gak ngerti. Bilang aja. Ujarku sedikit berpura-pura. Kan tadi sudah bilang, Mah, mauku apa? Ucap Akbar. Akbar sepertinya ingin anu apanya itunya kula pokoknya. Dilihat dari matanya yang penuh keinginan dan spirit. Aku tak bisa berbuat apa-apa saat itu. Aku harus gimana? Aku bingung solusinya. Oke Akbar, Mama turutin kemauanmu. Dan aku sangat terpaksa menjalankannya demi rahasiaku aman. Akbar pun langsung menakruiku ke kamar. Kala itu aku hanya menggenakan dus WR tuipis dan rambutku yang masih buas-buah. Netra Akbar melihatiku seperti Indomie goreng lezat yang belum pernah ia makan. Aku pun mengabulkan permintaannya saat itu juga. Dan aku gak nyangka Akbar begitu satset saat jukung otomatis itu melanglang buana melalui selat lautan Antartika Ambarawa. Seperti nahkoda jukung pelayaran yang sangat ahli dan profesional. Aku sendiri sampai lupa berapa kali banjir bandang datang menerpa oleh perjukungannya itu. Sedih menangis hati ini. Menantuku sendiri tak menghargaiku. Ini semua memang salahku. Tak seharusnya melakukan perbuatan itu jika akhirnya seperti ini. Aku hanya bisa menerima pekerjaan kreatif jukung otomatis waktu itu. Aku mengikuti pelayaran Akbar saja sampai tiba di pelabuhan Tanjung Priok yang aku jaga. Tapi jujur saja, aku juga mengilhaminya saat itu, walaupun hati berontak. Kenapa menantuku tega mengerjakannya, padahal aku ini ibu mertuanya? Mungkin kalau perbuatanku tak diketahui menantuku, endingnya tidak seperti ini. Setelah apa yang dikerjakan Akbar terhadapku, Akbar pun langsung pergi meninggalkanku sendirian di kamar dan hanya mengucapkan, "Terima kasih Mama atas semuanya, nanti ataupun lusa aku akan menagihnya lagi." Ucapan Akbar membuatku lemas tak bertulang. Kenapa ini harus terjadi? Apa ini karma buat aku? Setelah peristiwa perjukungan itu, aku sangat menyesalinya. Aku pun menangis sedih waktu itu. Sakit rasanya hati ini, sakit banget. Dan akhirnya aku memutuskan untuk berhenti bermain api di belakang suamiku. Aku mencoba berusaha menjadi lebih baik lagi. Tapi pandangan Akbar terhadapku begitu buruk. Karena apa aku sudah mau bekerja sama dengan jukung otomatisnya. Tapi kalau itu tidak aku lakukan malah akan jadi bumerang di keluargaku. Pasti suamiku akan menceraikanku. Dan aku tidak mau semua itu terjadi. Aku harus menjaga keluargaku dari semua itu. Dan beberapa tahun kemudian, perlahan aku bisa memperbaiki semuanya. Termasuk Akbar sudah bisa menghargaiku. Karena Akbar sudah dikasih keturunan. Segera aku menimang cucu. Dan ini jadi rahasia kelam antara aku dan Akbar, menantuku. Begitulah kisah yang aku alami bersama menantuku. Mungkin ada sedikit hikmah yang bisa kita petik dari kisah ini bahwa kita harus tetap setia dan menjaga pasangan kita.
Karena bagaimanapun juga perbuatan seperti itu adalah dosa. Tamat. Kisah ini mengajarkan kita bahwa satu kesalahan yang kita anggap kecil seringkali melahirkan bencana yang jauh lebih besar. Kisah ini dimulai dari sebuah kekecewaan. Sumiatun merasa diabaikan dan tidak mendapatkan nafkah batin dari suaminya. Karena kecewa, dia menikmati permainan dan bermain api di belakang suaminya. Bahkan dengan banyak pria, dia merasa aman karena pintar menjaga rahasia. Tapi rahasia tidak selamanya aman. Kesalahannya di hotel akhirnya diketahui oleh orang yang paling tidak terduga, menantunya sendiri, Akbar. Disinilah penyesalan terbesar terjadi. Rahasia itu menjadi senjata. Akbar mengancam akan membongkar semuanya. Mamah Atun yang panik dan takut keluarganya hancur, akhirnya mengucapkan janji fatal itu. Apapun yang kamu minta, Mamah akan turutin. Dia tidak punya pilihan. Dia terpaksa membayar rahasianya dengan harga dirinya sendiri. Dia yang awalnya menikmati permainan, kini terpaksa membengkeli jukung otomatis menantunya sendiri walau hati memberontak. Seperti yang Sumiatun tanyakan pada dirinya sendiri, apa ini karma buat aku? Terkadang cara kita menebus satu dosa adalah dengan terjebak dalam dosa yang lebih gelap lagi. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah ini. Di sini tentunya kami sebagai admin tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini channel 48H Shilid Sita hanya berbagi pengalaman saja yang tidak untuk ditiru. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah nyata ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.